Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat firman Tuhan, ya. Khususnya ketika ayat-ayat itu ditafsir tidak sesuai konteksnya. Nah, salah satu ayat yang sering disalahpahami bahkan dijadikan bahan untuk menyerang kekristenan yaitu di dalam Matius 10 ayat 34. Nah, ayat ini merupakan perkataan Yesus di mana ia berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Nah, banyak orang-orang yang salah dalam memahami makna pedang di dalam konteks ayat ini. Khususnya orang-orang non-Kristen. Kenapa mereka salah memahami? Karena mereka tidak mengerti konteks dari ayat ini. Sehingga mereka menafsir kata-kata Yesus tersebut secara harfiah. Sampai-sampai mereka menyimpulkan bahwa agama Kristen adalah agama perang. Atau mereka mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Atau Yesus membolehkan pertentangan fisik. Serta memanggil murid-muridnya untuk berperang menggunakan pedang. Nah, jadi apa sebetulnya makna kata pedang di dalam ayat ini? Kita tahu bahwa di dalam ilmu hermeneutika, yaitu ilmu dalam menafsir firman Tuhan, bahwa salah satu cara untuk menafsir ayat, kita bisa membandingkan dengan ayat lain yang menceritakan kejadian yang sama, tapi dicatat oleh orang yang berbeda. Nah, peristiwa yang terjadi dalam Matius 10 ayat 34 juga dicatat di dalam Lukas 12 ayat 51. Dikatakan demikian, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Nah, ayat ini menunjukkan arti pedang yang dimaksud di dalam Matius 10 ayat 34, yaitu apa? Pertentangan. Jadi pedang yang disebutkan bukanlah secara harfiah, yaitu secara senjata fisik, melainkan sebuah simbol tentang adanya konflik, perpecahan, maupun pertentangan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pertentangan di sini? Maksudnya bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, berita Injil keselamatan yang dia sampaikan akan menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Jadi maksudnya begini, pesan Injil yang dibawa Yesus itu akan memisahkan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Bahkan di dalam keluarga. Tapi ingat ya, bukan berarti bahwa Yesus secara harfiah datang untuk memicu pertikaian atau kekerasan, tidak. Tetapi yang membuat mereka bertentang adalah respon mereka terhadap Injil tersebut. Ada orang yang menerima berita keselamatan, dan ada orang juga yang tidak mau menerima berita keselamatan tersebut. Terjadilah pertentangan. Karena ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil keselamatan, ada orang-orang yang mau menerima dan ada orang juga yang tidak mau terima. Nah, orang-orang percaya dan tidak percaya inilah yang saling bertentangan di antara mereka. Bahkan di dalam lingkungan keluarga juga. Misalnya gini, anaknya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang tuanya belum mau percaya. Ini kan akan menimbulkan perpecahan kan di antara keluarga tersebut. Keadaan inilah yang Yesus ibaratkan bahwa dia membawa pedang dan bukan damai. Karena banyak orang di zaman ini percaya kepada Kristus, berarti menyangkal imannya dia. Inilah yang bisa menyebabkan konflik dan pertentangan. Pertanyaannya, apakah ayat ini masih relevan di zaman ini? Tentu saja masih.
Kenapa? Karena kita sering melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di mana mereka langsung terjadi apa? Konflik dan pertentangan. Bahkan ada orang tua yang tega menyiksa anaknya gara-gara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengusir anak tersebut dari rumah. Dan tidak mengakuinya sebagai anak lagi. Bayangkan. Nah, kita juga sering melihat ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Misalnya apa? Dalam konteks pembangunan rumah-rumah ibadat. Pengeboman gereja yang mengakibatkan banyak orang tidak bersalah meninggal. Ibadah di-stop. Hal ini semua terjadi gara-gara sebuah berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 34 ini masih menjadi kenyataan di zaman modern ini. Memang mengenaskan. Tapi kita tidak perlu heran. Kenapa nggak perlu heran? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya bahwa berita Injil keselamatan yang Tuhan Yesus bawa ke dunia ini akan menimbulkan banyak pertentangan dan perpecahan. Inilah makna perkataan Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 34 yang mengatakan, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya, terus bagaimana mengenai ayat firman Tuhan yang mengatakan Yesus adalah Raja Damai? Ya, itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Nah, juga ada di Lukas 2 ayat 14 yang dikatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Perkataan ini adalah pujian malaikat ya ketika Yesus lahir, yang menunjukkan bahwa kelahiran Yesus akan membawa damai sejahtera di bumi. Demikian juga sebelum dia mati, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Ya, itu ada di Yohanes 14 ayat 27. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, seolah-olah ada pertentangan dengan Matius 10 ayat 34 yang kita bahas ini, di mana Yesus mengatakan dia datang bukan untuk membawa damai. Nah, sekarang bagaimana kita memahami makna ayat-ayat ini? Kalau kita lihat kata damai yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut bukan sesuatu yang nilainya sementara. Misalnya apa? Bebas dari peperangan, bebas dari penderitaan, dan lain sebagainya. Bukan. Melainkan sesuatu yang bernilai kekekalan. Makna damai di sini berbicara tentang perdamaian antara manusia dengan Allah sebagai pencipta. Maksudnya gini, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, yang akhirnya menjadi seteru Allah, itu diperdamaikan oleh Yesus. Dan sekarang bukan lagi menjadi seteru, tetapi menjadi sekutu Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan demikian. "Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Jadi damai yang Yesus maksudkan di sini bukanlah hal-hal yang bernilai sementara. Seperti nggak ada kelaparan, nggak ada kemiskinan, nggak ada peperangan, nggak ada pertikaian. Itu semua nilainya sementara. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah damai yang berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang penebusan dosa manusia. Ya, untuk bisa hidup selama-lamanya di surga. Yaitu sesuatu yang bernilai kekekalan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ya, kita harus mengerti konteksnya dan tidak boleh menafsir firman tersebut secara harfiah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.